Halo, perkenalkan nama saya Cindy Siverlin dari kelas 3 MB2. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum kepailitan. Di mana di hukum kepailitan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelum kita lanjut, apa sih yang dimaksud dengan kepailitan? Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar hutang-hutang debitur yang telah jatuh tempo. Kepailitan itu sendiri diputuskan oleh pengadilan. Jika seseorang mengalami pailit atau bangkrut, itu harus diputuskan melalui pengadilan. Tidak bisa dia dikatakan pailit atau bangkrut tanpa adanya putusan dari pengadilan. Nah, pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga. Nah, dalam syarat-syarat pemohonan pailit seperti di gambar ini yaitu dalam pasal 2 ayat 1, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Nah, kreditur sendiri terbagi atas 3 macam. Yang pertama, kreditur preferen, yang kedua, kreditur separatis, dan yang ketiga, kreditur konkuren. Kreditur preferen mempunyai hak istimewa dan atau hak prioritas, di mana pembayaran upah bagi para pekerja atau buruh didahulukan atas semua jenis kreditur. Kemudian kreditur separatis. Kreditur separatis yaitu merupakan kreditur memegang hak jaminan atau piutang yang dimilikinya. Contohnya adalah pemegang gadai, hak tanggungan, dan hak bangunan. Kemudian yang ketiga yaitu kreditur konkuren. Kreditur konkuren ini bisa dikatakan sebagai kreditur yang tidak termasuk dalam golongan kreditur preferen dan separatis, sehingga pembayaran kepada kreditur konkuren ini merupakan pembayaran yang baru setelah dilakukan pembayaran yang lainnya. Nah, seperti pada gambar yang di samping ini, itu mengenai syarat pemohon pailit siapa saja. Yang pertama yaitu debitur, seorang kreditur atau lebih, kejaksaan, Bank Indonesia atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, kemudian Badan Pengawas Pasar Modal, kemudian yang terakhir Menteri Keuangan. Siapa sih debitur itu atau orang yang berhutang itu? Ada beberapa pengertian. Debitur itu adalah bisa perorangan, bisa badan hukum, bank, perusahaan efek, perusahaan asuransi. Nah, berakhirnya suatu kepailitan dapat dikatakan berakhir apabila terjadi hal sebagai berikut, yaitu adanya perdamaian. Kemudian yang pada fase terakhir itu adanya insolvensi, yang mana insolvensi adalah suatu kejadian di mana harta kekayaan atau bodil pailit harus dijual lelang di muka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akor. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kepailitan. Kritik dan sarannya dipersilakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.